Di dalam Al-Quran, khamar dan minuman memabukkan ternyata pernah dikatakan ada manfaatnya. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengharaman khamar sudah mutlak, jelas dan sangat jelas. Muslim yang meminum khamar maka akan mendapatkan dosa. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Dalam kutipan Al-Maidah ayat 5 di atas secara jelas mengatakan khamar merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Namun ada netizen yang coba mengutip ayat dalam Al-Quran, namun sepotong disebutkan bahwasanya khamar memiliki manfaat. Apakah benar? Bagaimanakah hal tersebut bisa terjadi? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya, agar sobat semua tidak ketinggalan dengan info-info terbaru dari channel Popeye TV. Allah Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Surat Al-Baqarah ayat 219. Pada ayat inilah yang dikutip tidak sampai pada akhir ayat tersebut. Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di rahimahullah menyatakan dalam kitab tafsirnya, Tafsir Asy-Sya'di halaman 89, bahwa orang-orang beriman bertanya kepada Rasul tentang hukum khamar dan judi atau maisir, karena khamar dan judi masih berlaku di masa jahiliyah dan awal-awal Islam. Maka ada sesuatu yang mengganjal mengenai hukumnya. Karenanya orang-orang ketika itu menanyakan hukum pasti keduanya. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menjelaskan kepada mereka mengenai manfaat dan mudarat dari khamar dan judi tadi. Ini sebagai pengantar sebelum masuk pada hukum pengharaman keduanya. Syekh As-Sa'di masih melanjutkan dengan menjelaskan bahwa khamar dan judi, keduanya jika diterjang akan terjerumus dalam dosa dan mudarat yang besar. Bahaya lainnya adalah akan menghilangkan akal dan harta. Keduanya pun akan membuat pelakunya lalai dari berzikir kepada Allah. Lalai dari sholat juga akan menimbulkan permusuhan. Bahaya yang disebutkan ini lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Manfaat yang dikira diperoleh dari keduanya adalah mendapat harta dengan jual beli khamar, serta untung besar dari perjudian. Di halaman yang sama, Syekh Asy-Sya'di melanjutkan bahwa akal sehat pasti akan memilih yang maslahatnya lebih besar dan pasti akan menjauhi jika melihat ada mudarat yang lebih besar di dalamnya. Maka ayat ini menjadi muqaddimah untuk mengharamkan khamar judi yang disebutkan di dalam ayat. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Surat Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91. Tahapan dalam pengharaman khamar. Pertama, awalnya khamar dibolehkan, sebagaimana disinggung di dalam firman Allah, yang artinya, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan, dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Surat An-Nahl ayat 67. Kemudian selanjutnya berangsur kepada mulai menjelaskan mudarat yang ditimbulkan oleh khamar, yaitu turun ayat untuk menjauhkan diri dari khamar karena mudaratnya lebih besar dibanding dengan maslahatnya. Ayat tersebut berbunyi,
mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, maka katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang lebih besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Surat Al-Baqarah ayat 219. Ketiga yaitu turun ayat untuk melarang khamar pada satu waktu dan dibolehkan pada waktu lainnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Surat An-Nisa ayat 43. Dan terakhir turun yaitu khamar diharamkan secara tegas. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 90, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-Maidah ayat 90. Itulah 4 tahapan di mana pengharaman khamar dari mulai dibolehkan sampai dengan benar-benar tegas dilarang. Pelajaran atau faidah dari ayat-ayat yang sudah dibahas tadi adalah yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang mudaratnya khamar. Kemudian jika sesuatu lebih banyak mudarat daripada maslahatnya, maka wajib ditinggalkan. Kemudian seseorang harus meninggalkan yang haram meskipun ada keuntungan dunia yang lebih besar di dalamnya. Kemudian suatu perintah dalam syariat pasti mengandung maslahat murni atau maslahat yang lebih besar dari mudaratnya. Begitu pula untuk setiap larangan dalam syariat pasti mengandung mudarat murni atau mudarat yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.